Udara dingin menusuk tulang di desa Karanganyar, namun alarm alami di kepala Zaki selalu berbunyi tepat saat jarum jam menunjuk angka 3. Di saat santri-santri lain masih terlelap dalam mimpi yang dalam, dibalut sarung yang hangat, Zaki sudah terduduk tegak. Suasana asrama begitu sunyi, hanya terdengar dengkur halus dan deru angin yang menyelinap lewat celah ventilasi. Zaki tak pernah butuh teriakan pengasuh atau bunyi bel listrik untuk membuka mata. Baginya, kegelapan adalah awal dari segalanya. Dengan gerakan yang sangat pelan, agar ranjang kayunya tidak berderit, ia mulai melipat selimut tipisnya dengan rapi. Langkah kaki Zaki nyaris tak terdengar saat ia melewati koridor panjang menuju tempat wudhu. Air yang membasuh wajahnya terasa seperti es, namun ia justru menikmatinya. Di kejauhan, bayangan masjid pesantren yang megah berdiri kokoh di bawah cahaya bulan yang pucat. Teman-teman sekamarnya, terutama Fahri, sering berbisik di belakangnya. Mereka mengira Zaki adalah sosok yang haus akan pujian, atau ingin dianggap sebagai santri paling syoleh, karena selalu mencuri start ibadah sebelum yang lain. Namun, Zaki hanya tersenyum tipis setiap kali mendengar sindiran itu. Ada sesuatu yang lebih mendesak daripada sekadar mengejar gelar santri teladan di dalam dadanya. Fahri, yang malam itu sengaja memasang alarm di bawah bantalnya, mencoba mengintip dari balik pintu asrama. Ia merasa penasaran sekaligus iri. Baginya, Zaki adalah saingan berat dalam mendapatkan beasiswa ke Mesir tahun depan. Pasti dia sedang mengejar hafalan atau melakukan sholat tahajud berjam-jam agar dilihat kiai. Batin Fahri, dengan perasaan campur aduk. Ia mengikuti Zaki dengan jarak yang aman, bersembunyi di balik bayangan pohon-pohon sawo yang berjajar di halaman pesantren. Namun, langkah Zaki ternyata tidak berhenti di teras masjid. Zaki justru berbelok ke arah gerbang belakang yang biasanya terkunci, menuju jalan setapak yang mengarah keluar area utama pondok. Zaki melangkah cepat menembus kabut pagi menuju sebuah bangunan kayu tua di tepi pasar desa yang masih sepi. Di sana, kepulan asap tipis sudah mulai terlihat dari celah atap rumbia. Seorang wanita tua, Maksum, sedang berjuang menyalakan tungku kayu dengan tangannya yang gemetar. Maksum adalah mantan koki pesantren yang telah mengabdi selama 30 tahun, namun kini penglihatannya mulai kabur dimakan usia. Zaki segera mendekat tanpa suara, mengambil alih kayu bakar dari tangan Maksum yang keriput. "Mak, biar Zaki saja yang tiup apinya," bisiknya lembut, membuat wanita tua itu tersenyum lebar, hingga menampakkan gusi yang ompong. Pekerjaan Zaki di dapur itu bukanlah hal yang ringan. Sambil menunggu api membesar, ia mulai mengupas tumpukan singkong dan memarut kelapa dengan cekatan. Setiap pagi, ia membantu Maksum menyiapkan sarapan berupa nasi bungkus dan gorengan, yang nantinya akan dijual ke para santri dan guru di depan gerbang pondok. Tanpa bantuan Zaki, Maksum yang tinggal sebatang kara ini, mungkin sudah kehilangan mata pencahariannya, karena tak sanggup lagi bekerja sendiri. Zaki bekerja dengan ritme yang stabil, seolah ia sudah melakukan ini selama ribuan tahun. Keringat mulai menetes di dahinya, meski udara pagi di luar sana sangat menusuk. "Zaki, kenapa kamu masih melakukan ini setiap hari?" tanya Maksum sambil mengelus bahu pemuda itu dengan kasih sayang. Suaranya serak, namun penuh ketulusan. Maksum tahu betul bahwa Zaki harus segera kembali sebelum subuh tiba, agar tidak terkena hukuman. Ia merasa bersalah, karena telah membebani seorang santri muda yang seharusnya fokus belajar. Namun, Zaki hanya menggeleng pelan sambil tetap fokus pada pekerjaannya. Ia tahu bahwa Maksum tidak punya siapa-siapa lagi sejak putranya meninggal dunia dalam kecelakaan 10 tahun yang lalu. Sebuah tragedi yang ternyata sangat berkaitan dengan masa lalu Zaki sendiri. Di luar, Fahri yang memperhatikan dari balik jendela dapur tua itu tertegun. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena rasa malu yang tiba-tiba menyerang. Ia melihat bagaimana Zaki mengangkat dandang besar berisi nasi yang beratnya luar biasa ke atas tungku. Tak ada mushaf Al-Quran di tangan Zaki saat ini, tak ada tasbih yang diputar-putar. Yang ada hanyalah noda arang di wajah dan tangan yang kasar karena bekerja. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki berat mendekat dari arah jalan raya. Ustadz Mansur, salah satu pengawas pondok yang terkenal disiplin, sedang melakukan patroli rutin di sekitar pasar. Zaki hampir terjepit. Jika ia tertangkap di luar pondok pada jam begini tanpa izin, ia bisa dicukur gundul atau bahkan dikeluarkan. Namun, Ustadz Mansur berhenti di depan warung Maksum. Alih-alih marah, sang ustadz justru meletakkan sebuah amplop kecil di atas meja kayu di luar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu berbalik pergi. Rupanya, selama ini sang pengawas pun tahu apa yang terjadi, namun ia memilih untuk memejamkan mata demi sebuah pengabdian yang tulus. Zaki bernapas lega, menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam menjaga rahasia ini.
Ia segera menyelesaikan sisa pekerjaannya sebelum fajar menyingsing. Sebelum pergi, Zaki mencium tangan Maksum dengan hikmat. "Mak, janji saya kepada almarhum Bapak akan terus saya jaga." Bapak bilang, "Mak adalah orang yang memberinya makan saat Bapak pertama kali datang ke desa ini sebagai gelandangan," bisik Zaki. Ternyata, Bapak Zaki adalah mantan santri yang dulu dibantu oleh Maksum hingga sukses menjadi guru. Sekarang, setelah ayahnya tiada, Zaki merasa bahwa merawat Maksum adalah bentuk ibadah tertingginya. Fahri, yang mendengarkan dari balik dinding kayu, merasa matanya memanas. Segala prasangka buruknya luruh seketika, berganti dengan rasa hormat yang mendalam kepada temannya yang selama ini ia benci. Saat bel subuh menggema ke seluruh penjuru pesantren, Zaki sudah kembali berada di barisan paling depan di masjid. Pakaiannya sudah berganti dengan baju koko putih bersih yang wangi, meski jika dicium lebih dekat, masih ada aroma samar kayu bakar yang tertinggal di ujung lengan bajunya. Fahri berdiri tepat di sampingnya, lalu menepuk pundak Zaki perlahan. Mereka berdua bersujud bersama, menghadap ke arah yang sama, namun dengan pemahaman yang kini berbeda. Santri itu memang selalu bangun paling awal, bukan karena ia ingin menjadi yang paling rajin di mata manusia, tapi karena ia tahu bahwa cinta sejati seringkali bekerja dalam sunyi, jauh sebelum dunia terjaga.